Yang 2 pamit bang, yang di belakang Reja, yang nggak bawa headlamp. Nah, dia ke kiri bang, ke kiri arahnya. Yang 4 lewat nih bang. Ayo bu, mari gitu kan. Oh iya bang. Dia ke kanan bang. Terus sama Bokin diterakin, Bokin karena polos kan. Bang, salah jalan bang. Jalurnya bukan ke kanan, ke kiri. Yang satu ngomong, bu, jalurnya ke kanan. Kalau ke kiri mah jurang. Bang, nah bang, yang temen lu kemana gitu? Yang temen yang mana? Itu ada di belakang kata dia. Enggak kok cuma 1 sih, gue bilang. Iya, emang gue berdua bang. Lah tadi bukan berlima, gue bilang. Ah berdua? Hah? Gue langsung, lu serius lu jangan bercanda, gue gituin kan. Gue tanya lu orang mana? Gue bilang gitu kan. Gue pastiin dulu nih orang nih bang, karena gue udah nggak mau lagi nih. Sampai pos, tiba-tiba kan kita sinyal HP bunyi nih, tring. Akhirnya Bokin lihat ini. Terus dia bilang, nengok, yang, apa? Nenek meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu pendaki dari Jakarta Pusat. Nah, orang di samping gue ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu naik Gunung Gede berdua sama istrinya. Dan kejadian ini serem banget ya, sampai-sampai dia naik ketemu almarhum. Langsung aja nih, kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Bang. Halo. Siapa namanya Bang? Nama Reza. Bang Reza ya. Thank you Bang Reza ya. Dari Jakarta Pusat ke Barat nih. Iya. Berapa RW lihat dilewatin Bang? Kira-kira 17 ya. 17. Dihitungin RW-nya. Gokil. Oke, tahan dulu Bang Reza ya. Siap. Sebelum kita lanjutnya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh iya, buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu yang mau berbagi cerita ke kita, langsung aja follow Instagram gua @badrucapslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung saja kita ke gibah misteri. Halo Bang Reza, halo. Salaman lagi ya. Bang, tinggi sekali Bang badannya. Gokil. Jadi dia ini mungkin pemain basket nih. Dulu basket. Tapi cita-cita gak sampai. Oke, semoga nanti kesampaian ya. Amin, anak, entah cucu jadi pemain basket. Amin, ya, amin. Tinggi banget kayak tiang listrik. Oke, gimana nih Bang Reza pengalaman horornya waktu Pengalamannya sharing-sharing sedikit Bang Badru. Pengalaman itu baru bulan kemarin, Maret itu 2022. Jadi sebelumnya tuh saya naik ke Gunung Cikuray Bang Badru. Iya. Pas turun, Bokin minta ikut, pengen ikut ke gunung. Akhirnya diputusin kita cari-cari gunung, katanya gunung gede buat pemula kan. Ya udah kita akhirnya naik itu kalau nggak salah kita pengen 2 hari Bang Badru. 2 hari di atas, iya 2 hari di atas, makanya Reja siapin logistik dan lain-lain tuh banyak gitu kan. Singkat cerita, tiba hari Selasa Bang Selasa, jadi kita mau naik tuh Rabu, Kamis, turun tuh malam Sabtu gitu kan. Nah Selasa akhirnya Bokin pulang kerja, dia pulang jam 7, Reja prepare, karena kan baju dia nggak tahu kan. Akhirnya disiap-siapin baju segala macem, kita ke malaman tuh, jadi nyampe Kampung Rambutan itu jam 11. Nah akhirnya Reja nanya tuh sama loket bis, Mas, saya mau ke arah Cianjur Gunung Putri, ada katanya loket bis itu udah nggak ada bis. Karena kan terakhir itu kalau nggak salah bis ada yang buat arah ke sana itu jam 10 Bang Badru terakhir. ke arah Cianjur ya? Ke arah Cianjur. Akhirnya kita Reja hopeless dong berdua sama Bokin. Akhirnya duduk aja tuh, duduk. Di terminal? Di dalam terminal tuh duduk. Udah duduk, terus dia kayak, kamu gimana sih gitu kan? Katanya tahu, iya nih nggak tahu gimana. Tiba-tiba sekitar 15 menit ada kayak calo gitu, nanya. Mas, sampean mau kemana? Ke Cianjur, ke Gunung Putri. Oh ada tuh 1 bis terakhir katanya, yang di ujung, kata dia gitu. Oh yaudah, akhirnya alhamdulillah saya bilang kan masih ada bis. Udahlah, singkat cerita saya naik bis.
Nah karena itu bisnya emang terkenal dengan lama gitu ya, baru kita jalan jam 11 tuh nyampe jam 3 subuh, jam setengah 4 lah. Setengah 4 ya. Setengah 4 subuh kita nyampe. Habis itu kita pesan ojek lah dari bawah naik ke atas ke base camp. Nah dari base camp itu akhirnya kita, singkat cerita kita tidur, bangun jam 7 Bang Badru. Jam 7 pagi ya? Jam 7 pagi kita, biasalah kalau mau naik gunung kan harus dandan dulu, ganteng sama cantik tuh kan. Yos. Segala macem. Satu lagi tuh, dia karena dia parno di atas mau pup Bang Badru, maaf nih Bang Badru. Jadi dia udah bener-bener harus berkonsentrasi dengan itu. Waduh lama tuh, sekitar sejaman lah. Pokoknya kita naik jam setengah 9, jam 9 Bang Badru. Jadi agak melorot tuh. Singkat cerita naiknya tuh kita berdua. Kita Berarti sih cuma berdua. Naik dari Sabtu itu Bang Reza? Enggak, naik hari Rabu Bang Badru. Oh, hari kan kita Rabu. Selasa malam tuh jalan, hari Rabu pagi naik. Berarti di mana pendakian masih sepi ya Bang? Sepi. Tapi lumayan rame sih. Pada saat itu jalur Putri itu lumayan rame. Nah tadi niatnya lintas Bang Badru. Jadi naik Putri, mau turunnya Cibodas. Oke. Karena kita gaya-gayaan kan, cuma nggak tahu di atasnya nanti. Akhirnya singkat cerita kita jalan tuh. Reja jalan, mengabokin, lewatin trek Putri, jalan. Ya foto-foto lah. Nah udah nggak ada apa-apa tuh sampai pos 1, pos 2, pos 3. Nah pasti pos 3 kita biasalah nge-break makan. Sampai pos 4. Akhirnya istirahat gitu, turun hujan Bang Badru, hujan biasa sampai Surya Kencana. Sampai Surya Kencana, sangkain dia tuh langsung buka tenda Bang Badru. Kan kita harus jalan lagi tuh setengah jam. Nah di situ dia ngedumel. Katanya udah sampai sini, maksudnya udah sampai Surken langsung buka tenda gitu. Kenapa harus jalan lagi, dia agak marah sih gitu. Maksudnya ya udahlah yuk nggak apa-apa jalan. 5 menit perjalanan, ini sakit nih. Apa sih pundaknya karena dia bawa carrier kan. Padahal ini cuma bawa logistik doang, cuma karena dia perempuan kan. Udah akhirnya saya bawain lah, saya bawain jalan dia udah gak kuat tuh Bang Badru, udah kedinginan, udah bener-bener kedinginan lah gitu. Akhirnya ketemu satu tenda di seberang yang biasa kita ngecamp. Jam berapa itu Bang waktu itu Bang? Waktu itu kita nyampe tuh berangkat jam 8, nyampe jam setengah 5, jam 5 Bang Badru. Oh sampai alun Surya Kencana setengah 5 sore. Iya, jam Pasti 5. kabut itu ya? Kabut ada, pasti ada kabut. Cuma itu udah sore banget Bang Badru. Iya. Kita kesusul sama beberapa rombongan dah pokoknya. Akhirnya singkat cerita, Reja buka tenda tuh. Karena dia basicnya kan nggak pernah, jadi semua ngurusin Reja Bang Badru. Tenda jadi, Reja suruh masuk lah dia karena memang udah fisiknya udah nggak kuat Bang Badru. Dia ke dalam, karena dia udah nggak kuat, kedinginan mukanya mungkin ya, muntah Bang Badru. Oh, oke. Jadi semua makanan yang dicerna tadi pagi, makan tuh muntah semua. Keluar Semua. Dan Reja panik tuh, karena kan basicnya Reja juga pemula. Baru cuma naik satu gunung doang kan, maksudnya basicnya pemula banget. Jadi ya udahlah bingung, Reja setting tenda, akhirnya masak di dalam kompor, akhirnya ya agak anget tuh. Ya kita makan nugget, sosis doang. Nah panik tuh, akhirnya udah pakai sleeping bag satu, sleeping bag Reja kasih dia. Akhirnya makan, Reja gorengin sosis, nugget, udah aman deh tuh. Singkat cerita, akhirnya udah selesai, Reja masuk nih, mau tidur. Nah tiba-tiba matrasnya memang belum dipasang satu Bang Badru. Matras aja masih ketinggalan di luar, karena kan pas kita nyampe kita langsung blepak gitu kan. Singkat cerita Reja masuk keluar tenda, Reja ambil matras, di seberang ada nenek-nenek Bang Badru. Di seberang tenda lu Bang? Di jalanan Surya Kencana. Kan kalau kita kan tenda di yang pinggiran itu pohon-pohon kan. Di seberang itu ada nenek-nenek Bang Badru. Terus dia posturnya agak bungkuk gini, mukanya ngeliat ke Reja. Oh, tatapan. Tatapan. Jadi Reja natap gini, pas Reja keluar ada nenek-nenek aja, terus Reja kayak gini terus. Reja gini, karena kan kalau kita ketemu harus nyapa ya. Pas Reja gini, Reja liatin kok bongkok gitu kan. Oh, nenek-nenek gitu. Pokoknya bentukannya nenek-nenek deh. Sekitar 10 detik lah, nggak lama Reja lihat, ya udahlah Reja ambil matrasnya, Reja taruh dalam. Akhirnya gelar tidur gitu. Sampai subuh tiba, subuh Reja bangunin, gimana yuk Noy, kan Reja manggil Rinoy kan, ayo Noy gimana, mau naik gak gitu kan, tar aja masih dingin, tar aja pagi udah. Akhirnya Reja tidur lagi, jam 7 dia bangun Reja kita muncak Bang. Oke. Muncak tuh, nah di puncak, karena yang hal dia takutin itu terjadi, perutnya sakit. Pengen buang air besar. Iya, di tengah jalan kita gantian Bang Badru. Kesemak-semak Bang Badru. Cuma
karena dia perempuan ya, jadi yang galin Reja deh. Kalau kata ayam kita bikinin dulu tuh ya. Maaf nih agak jorok kalau dulu kayak udah setting. Gantian akhirnya kita nyampe puncak. Sampai puncak itu sekitar jam 10 Bang Baru. 10 siang ya? 10 siang. Nyampe puncak jam 10, kita foto. Sampai jam setengah 11, kita turun lah. Jam setengah 11 tuh ke bawah gitu. Nah, sampai tenda karena Bokin masih baru naik gunung dan ngerasain feel Surya Kencana yang indah banget kan. Sampai dia masak tuh kagak nyadar. Oke. Semua logistik dimasakin loh. Sama dia. Dihabisin. Karena kan niatnya Reja dua hari. Karena kita ada perbincangan. Jadi karena udah capek juga kan, mungkin dia capek. Jadi kayak kita satu harinya di bawah aja deh gitu. Jangan di sini. Jadi kita turun aja gitu. Jadi pas lagi di puncak itu agak kelewat dia ngomong gitu. Jadi ya udahlah kita sehari aja gitu. Jadi apa bawah kita beres-beres makan turun. Singkat cerita nggak tahu pas Reja lihat itu jam 2. Jam 2 siang. Jam 2 siang, setengah 3 lah Bang Baru. Kalau dia bilang, wah setengah 3 gitu. Ya udahlah. Akhirnya singkat cerita aja beres-beres, kelar tuh sekitar jam 3-an Bang Baru. Jam 3 lewat lah, jam 3:15. Nah yang anehnya pas kita turun itu panas Bang Baru. Oke. Akhirnya gimana nih Noy? Reja bilang gitu kan. Mau pakai jas apa enggak? Lah panas, gerah gitu kan. Karena kita udah mau pakai jas kan, gerah. Ya udahlah, nggak usah pakai jas. Akhirnya jas yang tadi dijemur, akhirnya kita lipat. Reja lipat, masukin tas. Akhirnya kita pakai tas, kita jalan itu, pamitan lah yang sebelah-sebelah gitu kan. Bang duluan gitu deh, jalan. Dalam perjalanan itu dari Surya Kencana menuju pintu Putri, karena kan tadi niatnya dia mau lintas sama Iya, turun Cibodas ya. Turun Cibodas, cuma kan nggak jadi kan. Jadi itu kita turun lagi Putri karena di warung itu ngomong kayak jauh Neng gitu. Oke. 2 kali lipat jalurnya. Terus dia langsung nengok, jangan deh gitu. Akhirnya udahlah kita balik Putri lagi. Nah singkat cerita pas Reja lagi jalan arah Surya Kencana ke Putri itu ada satu tenda Bang. Dia cuma berdiri satu tenda terus Bokin ngomong, gila dia berani sendirian gitu. Maksudnya berani banget sendirian. Pas dia ngomong itu kabut turun Bang. Kabut turun, tebal banget itu, real banget. Kabut turun, tiba-tiba hujan Bang, dingin. Hujannya tapi nggak langsung gerimis. Akhirnya udahlah kita pakai jas hujan. Akhirnya dia pakai, Reja pakai. Terus kita ngomongin lagi tuh, kalau aku sih nggak berani gitu. Iyalah sendiri gitu kan. Maksudnya mungkin dia capek kali. Kamu aja teriak capek aku bilang kan. Apalagi dia gitu, mungkin capek kali ya. Tenda kecil Bang, kemungkinan 2 orang lah. Iya, di tengah-tengah hutan itu ya. Iya pokoknya warung, setengah perjalanan tenda dia doang sendiri. Jadi kiri kanan udah nggak ada tenda. Jadi dia sendiri. Kita kan jauh tuh di sana rame-rame. Nah, dia sendiri. Udah kita ngomongin, kabut tuh nggak bisa ngeliat Bang. Karena kan dia pakai kacamata. Kena kabut kan kacamata jadi agak ngeblur kan. Iya, jadi gitu ya. nggak ngeliat gitulah. Kita jalan di jalanan yang kalau Surya Kencana ada trekannya tuh. Di jalan aja tuh. Udah nggak mikir macam-macam. Kabut tiba-tiba masuk ke warung tuh kan, warung baru ke trek kan. Pas belok ke warung itu emang hawanya di situ beda Bang Baru. Gimana tuh hawanya? Itu udah bener-bener kayak nggak kayak trek lain sih. Hawanya tuh bener-bener udah beda sih ngeliatnya. Yang tadinya hujan gerimis tiba-tiba langsung deres Bang Baru. Oke. Yang ada sampah tuh. Iya. Kan lubang sampah tuh. Pas jalan sedikit tuh deres langsung. Untung pakai jas gitu. Ya udah ya untung. Nah di situ Reja nggak berani ngeliat kiri kanan karena hawanya beda Bang, kayak ada ngeliatin gitu. Tapi nggak ngeliat apa-apa, cuma hawanya aja beda kayak kita ngeliat rumah kosong gitu kan, hawanya agak nggak enak. Nah itu udah nggak enak. Nah dia juga ngomong pas sampai dalam. Akhirnya kita turun sampai pos 4 ketemu sama pendaki perempuan sama laki-laki, ngobrol lah. Naik iya, gimana atas rame nggak? Tadi sih yang naik sih agak sepi, kalau kemarin sih rame. Yang turun ada nggak tahu deh, sepi gitu kan. Wih mana malam Jumat. Nah pas yang pendaki 2 orang ini ngomong malam Jumat, baru kita oh malam Jumat. Karena kan Reja kan naik Rabu kan, Kamis malam Jumat Reja turun. Oh malam Jumat gitu. Nah pas lagi di malam Jumat tuh langsung mikir, oh malam Jumat iya. Gitu kan, ya udahlah turun. Yaudah duluan ya kayak gitu. Nah duluan tuh. Nah dari pos 4, nih mulai kejadian ini. Turun sedikit dari pos 4 ada kali 10 menitan. Tiba-tiba Reja bercanda sama Bokin karena kan
sebelum naik kan dia selalu prepare banget tuh Bang Badru. Pakai beli sepatu yang low. Hujan deras gitu kan. Terus saya bilang, kamu sih dibilangin beli sepatu tadi yang tinggi, jadi nggak masuk air kan. Sekarang sepatu gini ntar masuk air, aja bercanda gitu. Ah udahlah, udah dibeli, dibilang gitu. Ya udah, akhirnya kita jalan. Nah pas dia jalan itu, dia dengar suara burung Bang. Suara burung. Suara burung. Dia dengar suara burung tuh kayak ngelekik di kupingnya Bang. Dia bilang, terus dia ngomong ke Reja, tuh suara burung ya? Tapi karena hujannya deras banget, waktu itu hujannya deras banget, kayak bener-bener deras. Reja nggak dengar. Udah jalan lah. Sedikit Reja jalan habis di ngomong itu, pohon tumbang Bang. Pohon Keluar depan Reja Bang, 5 langkah sumpah. Tuh gede banget segini nih pohon ini. Pokoknya gede deh pohon tumbang. Karena emang hujan deras, tuh pohon tumpah. Keluar, itu depan Reja ngalangin jalan. Jadi kalau kita jalan kita harus ngelewatin kan. Terus dia nengok begini. Gimana? Doa aja deh, Reja bilang, doa. Iya. Ya udah, jalan. Oh, Reja merinding. Doa. Karena kalau Reja 5 langkah sih nggak gitu dekat 5 langkah. Kalau Reja jalan 5 langkah, dar. Mokat Bang. serem banget. Tuh mokat Bang. Terus dia nengok kan kayak langsung, wah, udah doa aja. Reja juga nggak bisa ngomong apa-apa karena kan dia nengok gini mukanya kayak gimana? Udah doa aja Reja bilang. Ya jalan, akhirnya kita jalan. Nah ini dari informasi Bokin Bang, pas dia jalan pas pohon tumbang itu kakinya berat Bang yang sebelah kanan. Kaki Bokin lu. Kaki Bokin tuh berat yang sebelah kanan. Jadi yang kirinya enteng, yang kanan berat. Kayak ada yang pegangin gitu. Sama tasnya berat Bang. Tasnya dia tuh. 2 kali lipat. Cuma dia nyangkanya pas cerita sama Reja, nyangkanya karena hujan mungkin. Karena hujan basah, tas berat. Tapi dia bilang tuh beratnya bener-bener yang berat banget gitu loh. Padahal kan kalau dipikir-pikir, dia turunnya udah nggak bawa apa-apaan Bang. Karena kan logistik udah dikeluarin semua. Terus udah nggak bawa air. Makanan udah nggak ada. Jadi cuma bawa bajunya dia yang tok sama sleeping bag. Udah. Seberat apa sih kan? Nggak seberat kan? Dia bilang berat banget tuh Bang Badru. Tapi dia nggak ngomong sama Reja pas di trek, dia ngomong pas di bawah. Nah singkat cerita, Reja jalan lagi nih dari pos 4 ke arah bawah nih. Nah di situ Reja ngomong gini sama dia, kamu jalannya buruan, karena kan takutnya kena sore Bang, kena malam gitu kan. Kamu jalannya buruan. Terus dia langsung, ya udah lo kalau misalkan mau jalan duluan aja tinggalin gue gitu. Marah dia. Marah. Nah yang lucunya dia dengarnya katanya Reja nggak bentak Bang. Kayak gini, lu jalannya bisa buruan gak sih? Gitu. Padahal, Reja ngomongnya, kamu jalannya agak cepetan. Reja ngomongnya kayak gitu. Cuma dia dengernya, Reja nggak bentak. Jadi pas dia nggak bentak, yang namanya kita dibentak kan, lah gue ngomong baik-baik, kok lu ngomong begitu? Jadi Reja ribut lah Bang, sama dia nge-crash tuh. Ribut. Di jalanan kita ribut sampai kata-kata kita berdua udah nggak kontrol Bang Badru. Bener-bener berantem, sampai dia ngomong kayak sampai Reja, lu ya, gue kenal perempuan gak gini-gini banget gue gituin, sampai dia kesinggung Bang, karena emang tiba-tiba tuh Reja emosi Bang, dan dia juga ngedengernya Reja ngomongnya beda gitu, kayak dia juga kayak katanya emosi karena udah gue berat, kaki gue udah nggak bisa dilangkain yang kanan udah susah gitu turunnya, lu malah nyuruh gue buru-buru, dalam hatinya gitu. Gue marah lah, karena dia kakinya berat kan, dia dalam hati gue udah berat kata dia kan, lu udah marah-marah gitu ya, lu kalau mau jalan aja duluan. Nah dia terus bilang gini Bang, gue nyesel nggak ke gunung, dia bilang gitu. Kalau gue tahu lu begini, dia bilang katanya, kirain lu tungguin gue gitu kan. Padahal kan Reja juga nggak mau kalah, karena kan yang apa yang Reja omongin bener, maksudnya kamu buruan, maksudnya biar nggak ketemu malam, karena dia sore gitu kan. Akhirnya kita crash, namanya Reja nafsu kan, gue tinggalin Bang. Maksudnya tinggalinnya juga nggak jauh sih, maksudnya tapi masih kelihatan muka gitu loh. Reja jalan duluan, maksudnya seenggaknya kayak emosi gitu loh Bang. Reja jalan duluan, turun, tapi Reja lihat masih ada. Nah, pas di perjalanan itu Reja ngelihat kayak ada pendaki yang mau turun di samping kiri Reja Bang, pertama. Jadi kalau kita ke pendaki, kalau mau disusul kan kelihatan Bang. Drak itu ada bunyinya Bang. Pas udah mau deket, Reja mau sapa gitu kan. Nggak mau sapa sih, kayak misalkan pasti kan kalau Bang Badu mau ngelewatin orang kan misi kan. Reja mau ngebales misinya dia langsung spontan gitu kan. Pas mau belokin nggak ada Bang. Pas jalan lagi, Reja pikir halu lah gitu kan. Halu mungkin udah hujan gede, mungkin gue liat orang. Nah yang ini 2 kali Bang.
Yang di sebelah kanan itu real banget. Itu real banget. Kayak dia udah ngelewatin dua track gitu loh. Mau nyusul Reja, karena ada pohon di sebelah kanan Reja. Reja jalan agak pelan kan, karena udah mau nungguin lah. Udah halu lah gitu. Pas mau beneran begini, itu nggak ada Bang Badru. Padahal di samping lu ya. Padahal samping gue Bang. Iya. Itu bawa carrier Bang. Bawa carrier pakai jas hujan, itu jelas. Itu nggak ada. Nah di situ gue duduk Bang. Gue duduk mungkin karena gue berantem kali ya, gue bilang gue duduk. Gue tungguin Bang. Iya. Gue duduk, gue tungguin. Dalam hati pengen bayan. Maksudnya ya udahlah gue kalau mau salah ngomong, gue minta maaf gitu kan. Gue duduk sampai dia datang nih. Nah pas dia datang, rasa mau bayan gue tuh hilang Bang. Dia langsung ngegas gue gas lagi Bang. Yang awalnya udah reda jadi Gue udah pengen, udahlah gue pengen bareng aja deh. Nah, tadinya gue pengen bareng, pas dia datang mukanya udah asem banget kan, mukanya asem banget Bang. Misalnya kalau dia marah tuh mukanya asem banget. Tadinya gue pengen bayaan, pas dia lewat muka gue pengen berantem lagi. Hawanya panas ya. langsung dia ngomong, lo kenapa nungguin gue, lo jalan duluan gitu. Enggak, oh lu gini, oh lu gue tungguin, pokoknya kita berantem lah. Iya. Akhirnya singkat cerita kita jalannya agak cepet tuh karena dia kedoktrin MS tuh kayak kedoktrin sama suara Reja kayak lu buruan, jadi dia kayak merasa gue bisa nih cepet gitu loh, jadi dia cepet Bang jalannya Bang. Udah akhirnya dia cepet, Reja ikutin cepet. Emang tuh manusia nggak ada capek, maksudnya emang karena dia marah kali ya. Jalan sampai dia jatuh, sampai dia jalan. Singkat cerita pos 3 nih Bang. Dia bilang, udah lu berhenti dulu. Gue bilang, kalau nggak berhenti Bang. Dari pos 4 ke 3 tuh nggak berhenti Bang. Kita jalan mulu. Terus, ya. Pas pohon tumbang kita berantem tuh jalan mulu. Reja berhenti nungguin gitu, lumayan istirahat kan. Akhirnya jalan dari pos 3, udah dia nggak mau ngomong tuh. Akhirnya kita laki Bang ya. Lewat pos 3 dikit, 15 menit. Lewat pos 3, ya udahlah gue ngalah. Gue bilang, Noy, kan gue panggil diri Noy Bang. Noy, ya udahlah gue minta maaf. Gue bilang, tadi gue emosi. Nah terus gue jelasin Bang Badru, gue padahal cuma ngomong sama lu gini-gini doang Noy. Gue bilang, gue cuma ngomong, kamu jalannya buruan. Kok kamu marah-marah? Apaan lo kamu ngebentak gitu Bang. Jadinya pas di situ ngomong, enggak, aku ngomong gini-gini doang. Emang kalau orang nggak mau ngaku ngomong, nah dia masih kayak ngebelit. Akhirnya gue minta maaf lah, gue bilang, yaudah gue minta maaf gini-gini. Akhirnya kita bayan tuh Bang. Bayan itu kita akhirnya istirahat Bang di pinggiran. Biasa duduk gini kan enak banget tuh kan. Kita duduk berdua, nggak lama ada yang lewat satu orang. Nggak pakai apa-apaan ya, pedagang kali ya. Terus dia lewat, dia ngomong gini, ayo istirahatnya pos 2 aja, warung masih buka, dia bilang gitu. Akhirnya gue bilang, oh iya pos 2 aja tuh, kita ngeteh enak, gue bilang. Jalan aja jalan. Jadi jalan, dia kan cepet tuh jalan nih. Di jalan, kita jalan. Pos 3, ketemu pos, kok warung tutup. Yaudahlah, naik jalan lagi. Ketemu lagi, warung tutup juga. Jam berapa itu posisi Bang? Itu pas sampai pos 3 itu udah sore Bang Badru. Udah jam 4:30 Bang Badru. Jam 4:30. Udah jam 4:30. Udah sore banget. Makanya yang pas orang itu lewat ngomong warung masih buka, ya maksudnya saya mau ngobrol di warung itu. Karena kan kita juga baru bayaan. Mau mikirnya, gue ngeteh bentar, ada pendaki gue ngikut gitu kan. Iya. Ya udah, nggak ketemu-temu tuh Bang Badru warungnya tuh. Sampai pos 2 Bang Badru. Ada bacaan itu pos 2 kan. Warungnya tutup Bang Badru. Warungnya tutup. Akhirnya kita juga udah capek kan, mikirnya mau ngeteh, kita bawa termos, susu lah lumayan itu, isinya susu. Akhirnya kita minum dulu itu, istirahat 15 menit, sampai jam 5, setengah 6 tuh Bang Badru. Itu hari udah mulai gelap. Akhirnya karena Reja takut itu ketemu gelap Bang Badru. Akhirnya, ayo deh Noy, kita jalan, Reja bilang gitu. Akhirnya kita jalan. Nah, dari pos 2 menuju pos 1,5 ini nih, itu hari udah, kalau kata maghrib tuh udah dikit lagi habis Bang Badru. Udah hampir gelap ya. Yang dia dengar suara burungnya, itu Reja dengar suara burung Bang Badru. Itu pertama Reja denger kayak, mungkin kalau misalkan di Cikure waktu kemarin Reja tuh tenggerek ya, apa sih yang ngek-ngek gitu. Iya, Kayak gitu kan. Tapi ini bukan Bang Badru, suara Sangken Reja kan burung-burung situ lah. Tapi makin lama yang dibilang sama Bokin yang di atas itu kuping Bang Badru masuk kayak kenceng banget gitu. Nah pas di situ Reja nengok kiri kan, penasaran burung apa sih. Reja nengok begini, gak ada apa-apaan nih. Pas nengok ke kanan gini, gak ada apa-apaan nih. Pas gue naik ke atas, gue begini Bang. Kuntilanak Bang. Di pohon. Di atas terbang Bang. Demi Allah Bang. Nih Reja umur 1 sampai 27 tahun gak pernah ngeliat gitu-gituan Bang. Seumur itu Bang. Itu pertama kali perdana Bang. Jadi
pas lagi di tag nih, kan kuping kenceng banget tuh. Reja nengok begini, nggak ada. Pas begini nggak ada. Pas Reja begini, dia terbang bang, 2 bang. Itu modelnya, Reja nggak liat mukanya, nggak liat kakinya. Jadi cuma ngeliat baju kayak daster putih, rambutnya tuh panjang. Dia begini bang, ngelingkar bang. Nah ngeliatnya cuma 5 detik bang, jadi kayak cuma gini, terus Reja langsung gini. Itu kuntilanak bang. Terus Reja langsung diem bang. Namanya Reja baru ngeliat gituan nih, Reja langsung diem. Terus Reja langsung manggil. Kan dia lagi di belakang tuh bosnya. Noi. Kenapa? Jalan Noi. Reja gituin kan. Akhirnya, kenapa? Udah kamu duluan. Reja gituin. Dia di depan, Reja sepanjang jalan itu cuma ngeliatin sepatunya dia doang bang. Sepatunya Bokin. Jadi di ngelangkah Reja ngeliatin sepatunya doang sambil turun. Reja ngeliatin sepatunya itu hari udah semakin gelap. Itu ada jam 6 bang, jam 6 lewat. Sampai udah mau gelap, akhirnya kita keluarin senter bang. Reja bawa senter 1 sama headlamp 1. Keluarin lah headlamp. Nah bodohnya Reja, itu emang kesalahan teknis bang. Maksudnya kesalahan Reja emang tuh headlamp sama tuh senter yang senter itu kan dicas. Itu Reja nggak cas bang. Bekas Reja pakai headlampnya juga cuma pakai baterai biasa, baterai abal-abal yang dapat dari abangnya. Jadi redup banget bang. Iya. Bener-bener redup. Ini gimana nih kita nih, kata dia gitu kan. Ya udahlah, itu masih bisa kelihatan. Maksudnya hari itu masih ada sedikit cahaya bang dari maghrib. Reja jalan pelan-pelan sama dia sampai malam. Tek. Udah Reja nggak bisa jalan karena jalan sedikit dia jatuh. Maksudnya jatuhnya kayak jatuh kepleset duduk bang. Senter udah bener nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan bang. Masih nyala redup tapi bener-bener kayak cuma ngeliat sepatu doang bang, nggak bisa ngeliat jalan gitu. Itu langsung udah. Dia langsung Reja nengok ke atas, dia kan pasti di belakang kan. Reja gini, gimana nih Noy? Ya gimana? Kamu lagian gimana sih? Aja main salah-salahan kan. Nah Reja lagi ribut, tiba-tiba senter gede bang. Nyorot bang. Ayo bu, saya bantuin. Wah, Reja merinding bang. Itu Reja nggak ngeliat dia turun. Reja nggak ngeliat itu ada orang. Emang posisi gelap juga nggak bisa disalahin. Tiba-tiba ada senter bang depan mata bang. Ayo bu, saya bantuin. Itu dia bertiga bang. Pendaki bang. Yang 2 pakai carrier, yang 1 nggak. Yang 1 pakai jaket. Cuma yang 2 itu pakai carrier tapi nggak pakai jas hujan bang. 3 orang. Tapi Reja nggak ngeliat mukanya karena kan emang gelap. Senter cuma 1, yang 2 itu nggak megang senter bang. Jadi yang megang senter cuma 1 tuh nyanterin. Dan yang ngomong cuma yang 1 doang tuh bang. Yang ayo bu, saya bantu gitu. Wah, kata Bokin, alhamdulillah ada AA nih. Kalau nggak sih nggak bisa turun. Dia ngomong sambil kita ada bercanda. Saya bilang alhamdulillah nih gitu kan. Ya udah akhirnya Reja turun sama yang bawa senter 1 sama 3 orang itu. Reja tetap di depan. Bokin yang nyenterin. Jadi nyenterinnya ke depan gini. Itu senternya gede bang. Lumayan lah, sedang lah. Akhirnya singkat cerita Reja turun tuh nggak ada apa-apa tuh. Nah anehnya kenapa pas yang ada orang 3 itu suara hilang bang. Suara apa tuh? Yang burungnya Reja denger. Jadi pas yang Reja ngeliat itu sampai Reja ngikutin Rino itu turun, itu bunyi masih ada bang. Seduh-seduh. Semakin lama semakin kenceng, hilang kenceng. Nah pas ada senter itu hilang suara bang. Hilang benar-benar kayak tak sunyi. Paling ada beberapa jangkrik, apa sih namanya yang krik-krik gitulah, pokoknya ada lah suara, tapi nggak sekenceng yang burung itu. Nah hati Reja langsung tenang gitu. Jadi kita turun, Reja udah langsung nggak takut gitu loh bang, nggak mikirin apa-apa. Jadi disenterin, udah Reja turun tuh. Reja turun sampai pos 1,5 sebelum pos 1. Nah di pos 1,5 yang megang senter ngomong nih bang. Bu, tungguin teman saya bu. Dia ngomong sama Bokin bang. Tungguin teman saya bu, teman saya bawa senter gede kata dia. Oh ya udah. Nah Reja mikirnya karena Reja udah dibantu sama dia, udahlah kita tungguin gitu kan. Turun juga nggak bisa. Posisi gini nih bang. Ini 1,5 nggak tahu deh bang Badru tahu apa nggak tuh ya. Soalnya Reja debat sama Bokin pos 1,5. Pos itu Reja bilangnya pos 1. Terus Bokin bilang, kagak ini bukan pos 1. Pos 1 tuh ada jamurnya dia bilang. Ini bukan pos 1 dia bilang. Nah itu Reja duduk sebelum pos 1 tuh, pos 1,5. Reja duduk di sini di bawah, di belakang Reja posnya tapi nggak ada atasnya bang. Nah yang 2 orang itu duduk di belakang Reja. Yang 1 orang itu duduk di samping Bokin. Jadi begini nih duduk ini. Nah yang 2 itu nggak ngomong bang Badru. Selama kita duduk tuh dia nggak ngomong. Kan dia nungguin juga pendaki. Maksudnya pendaki yang temennya yang bawa senter kan. Nah Reja nggak tahu nih yang 2 ini temen yang 1 atau bukan tuh nggak tahu karena kita nggak ada interaksi. Ya duduk kayak gini. Duduk di bawah kan Reja paling demen tuh kalau di gunung nyender carrier.
paling demen kan. Iya. Kita ngobrol-ngobrol, Reja nanya sama yang megang center kan, buka warung di mana? Reja taunya kan dia kan takutnya dagang kan. Iya. Enggak, saya nggak dagang, saya ziarah, dibilang. Oh, di ziarah. Dibilang saya ziarah. Oh ya udah. Singkat cerita aja ngomong gitu, kita nunggu sejam lebih bang, nggak datang. Adalah sejam lebih. Nah, si Bokin udah gelisah bang. Nih ya mau sampai kapan? Gue bilang, udah sabar. Karena kan Reja nggak enak, orang udah ditolongin, udah sabar. Reja juga maksudnya main mata gini, maksudnya jangan lo ngomong duluan, nggak enak. Maksudnya orang udah dibantuin kok, lo mau duluan gitu kan. Itu kita turun pakai apa? Ada 11 pendaki bang lewat. Nah, pertama 7 orang bang. Jadi dia mencar 7 orang lewat depan Reja. Jadi ini jalanan, Bokin Reja di sono, duduk di meja orang dagang sama yang 1 orang itu, yang 2 orang di belakang. Itu posisi gelap. 7 orang lewat bang. Nah, pas 7 orang lewat itu, Reja nggak ngeliat tuh 7 lewat mana bang. Jadi dia lewat depan Reja nih, misi kan biasa gitu kan. Ayo mari gitu kan, biasa teriak-teriakan gitu lah. Reja ngobrol sama Bokin, kita mau tidur di mana gitu. Pokoknya ngomongin masalah kita hotel yang mau tidurin nanti malam. Jadi nggak ngeh yang 7 itu belok ke kanan apa ke kiri. Jadi kita nggak tahu lah dia belok kemana. Nah, pas yang 7 itu lewat, yang 2 pamit bang, yang di belakang Reja, yang nggak bawa headlamp. Dia lewatin Reja nih, Reja kan lagi duduk. Berarti kan Reja begini kan, ngeliatin dia lewat kan. Duluan ya gitu, ngomong duluan ya. Duluan apa duluannya tuh Reja nggak tahu. Dia dulu bilang duluan, terus kita ngomong, ya, dia bilang gitu. Nah, dia ke kiri bang. Ke kiri arahnya. Yang parahnya, itu 2 orang. Hujan, nggak pakai jas hujan, nggak basah Om Badut. Nggak basah. Nggak basah. Itu gokil sih. Nggak tahu ya, Reja nggak ngeliat mukanya, nggak ngeliat kakinya bang. Kalau Reja liat kakinya sih, wah itu teriak sih bang Badut. Maksudnya Reja ngeliat posisi kan emang nggak mikir aneh-aneh lah gitu kan. Abis ketemu gituan, dia ngelewatin Reja kan begini pasti kan kalau kita lagi duduk dia lewat kan kita pala kita kan naik ke atas kan. Itu Reja ngeliat baju nggak basah bang. Oh, kering banget. Kering bang Badut, itu posisi gerimis bang, gerimis gede bang. Reja pakai jas hujan, dia Bokin pakai jas hujan. Yang satunya juga nggak pakai jas hujan, cuma pakai jaket, pakai kupluk gitu loh. Tapi Reja nggak lihat mukanya karena kan gelap bang Badut. Center juga nggak bisa dimainin kan orang kita lagi istirahat. Nah dia belok ke kiri, 2 orang ini. Nah pas dia belok, Bokin bilang lagi, ngedumel lagi, ayo jalan gitu. Bokin dalam hatinya mau ngajakin jalan ke arah kiri dan Reja juga ngeliatnya ke kiri bang. Yang 2 itu ke kiri emang. Jadi kalaupun kita jalan berdua itu pasti Reja ke kiri. Gak mungkin ke kanan. Reja duduk gini jalurnya Reja lihat banget bang di kiri dan Bokin lihat ke kiri. Nah singkat cerita pas lagi ada yang dua itu belok kiri, yang 4 lewat nih bang. Ayo bu mari gitu kan. Oh iya bang. Dia ke kanan bang. Terus sama Bokin diterakin. Bokin karena polos kan. Bang, salah jalan bang. Jalurnya bukan ke kanan, ke kiri. Ada Bokin gitu, teriak Bokin. Itu kalau ada terus lu dateng. Gue juga kan taunya ke kiri. Gue mau begini juga dia udah teriak kan. Terus yang belakang ngomong, enggak bu, bener kesini mbak gitu. Ngomongin mbak, enggak bener kesini mbak. Ke kiri bang, salah bang jalurnya. Bokin ngomong begitu, teriak lo. Dipanggil bang, teriak bang, berempatnya nengok 4 batis saya malu kan. Dia terus nengok, enggak bu bener, katanya yang 4 gitu. Terus pas gitu yang satu ngomong, bu jalurnya ke kanan, kalau ke kiri mah jurang. Teriak, apaan sih orang yang 2 ke kiri? Pas dia ngomong begitu, Reja langsung teriak langsung. Enggak Noy, yang 2 ke kanan gue bilang. Karena apa ya? Karena biar dia nggak panik bang. Tapi itu demi Allah Rasulullah bang, Reja lihat dia ke kiri bang. Kenapa si Rino bisa teriak disuruh, bang salah bang, jalur ke kiri karena dia ngeliat yang 2 ke kiri bang. Ke kiri. Gitu. Nah dia teriak tuh. Terus yang kata yang satu, enggak bu, yang ke kiri mah jurang. Kalau ibu nggak percaya lihat aja mentok turun bawah jurang sungai. Gue langsung, enggak Noy, yang 2 ke kanan. Gue langsung begitu, gue langsung diem bang. Gue diem. Kamu serius? Iya yang 2 ke kanan. Gue bilang, udah. Gue nge-freeze lagi, gue ngomongin lagi. Gimana tuh ntar? Langsung gue alihin begitu bang. Terus dia bilang, lama banget sih ya. Tunggu, sabar, nungguin yang megang center gitu kan. Yang aneh aja bang, kenapa yang 2 itu jalan? Dia kan nggak punya center bang. Oh iya, gelap ya pasti ya. Gelap banget bang, aduh. Itu udah gelap, udah jam 7 setengah 8-an. Itu aja orang udah nunggu deh setengah 8, jam 8-an lah. Kalau bisa dibilang udah jam 8-an itu udah nggak ada lampu. Bener-bener nggak ada lampu. Nah, kita juga bego berdua. Lah kan yang 2 kan ngikut sama yang 1 lampu. Kok yang 2 jalan?
Gitu. Mikir ke situ. Tapi itu kepikiran pas udah sampai bawah. Pas sampai situ kan kita udah bener-bener blank lah. Pas dia bilang ke kiri, Reja bilang, enggak Noy. Yang dua itu ke kanan, Reja bilang gitu. Udah nih, singkat cerita kita nungguin ada setengah jam bang. Akhirnya dia turun yang berlima. 5 orang Bang Malu turun. Iya. Bawa senter emang gede. Reja lihat gede, lebih gede dari yang dibawa. Gede bang, senter gede kayak semobil lah, kayak mobil gede. Nah, pas dia datang Reja udah langsung, wah, karena kita udah nungguin 1,5 jam sampai 2 jam udah capek banget ya. Reja langsung diri bang. Pas Reja diri, rombongannya kan berlima datang tuh dari arah kiri kan mau begini. Yang depan ngomong gini, ayo ah. Dia ngomong ayo ah, gue jalan. Karena kan Reja udah capek bang nunggu bang. Iya, Ayo ah, nah jalan ah. Dia jalan, Reja jalan, Bokin. Ada orang kirain Reja yang 1 sama yang 3 orangnya kan berarti 5 tambah kita 3 8 orang dong. Jalan lah. Udah Reja ngeliat ke belakang bang. Jalan, kita jalan. 15 kemudian kan kalau trek itu kan kayak ada yang jatuh harus loncat gini, terus harus duduk dulu kan. Nah, Reja lihat ke belakang bang, waduh. Posisinya Reja jauh tuh, sama istri ada 20 meter jauh, tapi masih kelihatan center yang di belakang, tapi agak jauh. Pas Reja nungguin gini, lah kok kita berempat? Oh. Jadi yang ngajakin Reja ayo bang, Reja, Bokin, sama atu lagi orang. Lah, siapa? wah Reja mikirnya, oh berarti yang tadi istirahat dulu kali di pos 1,5 gitu kan. Akhirnya kita jalan-jalan agak jauh tuh bang. Nah, gue penasaran sama baru, gue tanya yang depan, bang, nah bang, lu yang temen lu kemana gitu? Yang temen yang mana? Itu ada di belakang kata dia. Enggak kok cuma 1 sih, gue bilang. Iya, emang gue berdua bang. Lah tadi bukan berlima, gue bilang, ah berdua. Terus gue bilang, bang bentar bang. Gue langsung gue bilang, bentar bang, karena gitu kan. Enggak, lu tadi berapa orang? Gue bilang gitu. Bang, saya dari pos 3 ke pos 2 ketemu abang, itu saya berdua, dia bilang. Terus pas saya ketemu abang cuma berdua sama pacarnya, karena kan dia nggak tahu kan. Abang sama pacarnya berdua lagi duduk. Terus saya, karena saya berdua doang sama teman saya udah astagfirullah, dia bilang, saya ngajakin abang, ayo bang. Nah abangnya mau, jadi kita berempat. Hah? Gue langsung, lu serius lu jangan bercanda, gue gituin kan. Gue tanya, lu orang mana? Gue bilang gitu kan. Gue pastiin dulu nih orang nih bang, karena gue udah gak mau lagi nih. Gue orang Banten bang. Lu gue cuma berdua, temen gue udah capek banget itu di belakang pacar lu, dibilang. Dia tahu tapi pacar gue. Terus gue pastiin lagi bang, karena gue emang jauh kan sama dia. Enggak, lu serius bang, gue bilang lu berapa orang, lu bukan berlima, gue bilang gitu. Saya berdua bang, saya dari pos 3, saya makan, kata dia. Saya ngeliat abang jalan berdua, saya ngeliat dia ngomong. Saya berdua jalan, sampai ketemu abang tuh, abang di pos cuma berdua. Saya ajak, jadi berempat. Satu lagi siapa? Itu, Terus. Udah. Terus gue ajak ngobrol lah. Lo rumah di mana? Gue mastiin lagi bang, dia orang bukan. Gue takutnya dinyasarin gitu kan. Karena gue juga, terus dia bilang, lu ngomongin apaan sih lampu gede, kata dia gitu. Orang gue pakai handphone, nah dia pakai handphone bang baru. Kenapa gue bilang gue bisa percaya dia cuma berdua? Karena dia cuma pakai handphone sama pakai headlamp yang nggak seberapa terang. Jadi dia begini bang jalannya. Gue baru oh iya, kalau emang temen lu tadi yang bawa senter gede, nggak mungkin lah lo bawa handphone. Bener nggak? Reja mikir begitu. Wah, oh iya dia bawa handphone. Saya bawa handphone bang. Akhirnya dari pas dia ngomong pakai handphone, akhirnya gue pakai handphone gue bang. Jadi gue pakai handphone gue juga. Udah tuh di situ gue bilang, nah dalam hati gue pas lagi diturun, yang 1 orang sama gue siapa? Terus yang 3 itu siapa? Gue tuh real ngeliat dia berlima bang, baru turunnya 5 orang. Terus ada yang bawa senter gede. Orang sebelum dia turun ketemu gini dulu, kan Reja ngeliat 5 orang. Pas jalan cuma berempat bang, baru gimana? Gokil kan? Terus akhirnya gimana sampai base camp tuh? Enggak, langsung kita sempet nyasar. Karena kan ada 3 cabang. Untungnya balik lagi. Jadi dia emang kayak udah pernah naik Gunung Putri kali ya. Nggak nyasar sih, hitungan nyasar sih enggak. Jadi dia salah turun, kata dia, oh ini nih banyak daun nih, kayak bukan trek nih. Dia naik, dia ke kanan, akhirnya kita turun. Temennya udah astagfirullah aja bang. Yang satu yang dibilang cerita capek nih. Astagfirullah. Pokoknya dia astagfirullah mulu dibilang. Jadi gue ada kayak, inilah. Ketemulah api unggun, pada Gojek kan, ojek akhirnya, wah alhamdulillah dapat ojek bang. Di pos berapa tuh? Pos terakhir. Pos terakhir ya. Yang ada tukang pertama kali tukang dagang tuh naik tuh. Yang tukang tempat-tempat sampah. Iya. Udah kita naik ojek, berapa bang? Udah segini, oh nggak apa-apa deh, udah gue bayar, ayo naik berdua, naik turun sampai bawah, sampai base camp nih. Tuh gue di jalanan masih mikirin bang, baru kayak yang 3 itu siapa? Pertama.
yang satu orang sama gue itu siapa ya? Itu ngomong loh bang, nggak ngomong, dia ngomong loh bang, nggak diem bang. Yang dua itu emang di ke kiri itu emang gue udah fix emang dia bukan lah. Tapi yang satu itu ngomong loh bang, kayak kita ngomong berdialog gitu bang Badru. Terus yang tiga itu sokap bang, maksudnya siapa gitu. Sampai pos, tiba-tiba kan kita sinyal HP bunyi nih, tring tring tring. Akhirnya Bokin lihat ini, terus dia bilang nengok, yang apa? Nenek meninggal. Innalillahi. Gue gak percaya bang. Serius lo jangan bercanda, gue bilang. Enggak serius. Tuh gue liat handphone bang. Oh iya meninggal. Kapan dia meninggal nih gue bilang? Hari Rabu pas kita di atas. Sore malam katanya. Ya. Terus udah dikubur Kamis. Kita kan turun Kamis bang. Siangnya habis juhur udah dikubur. Terus gue diem sama dia, diem bro. Gila naik kita ngeliat nenek. Iya gimana nih katanya. Gue udah kayak seduh lah bro. Udahlah, mau gimana nih kata dia kan. Mau tuh pulang juga langsung gas juga udah dikubur gitu kan. Itu WA banyak bang ngabarin, maksudnya ada berapa banyak tuh sampai grup WA, grup semua pokoknya ngabarin lu di mana turun gitu kan. Karena lu nggak dapet sinyal. Karena nggak dapet sinyal bang di atas bang. Iya. Oh iya, kalau boleh tahu siapa nama nenek lu Bang Eza? Ani bang. Ani. Ini Ani, iya binti Milan. Binti Milan ya. Kita Mailan ya. Kita kirim Al-Fatihah buat almarhum nenek ya. Urusan Semelarwi. Siapa bang? Ani binti Mailan. Al-Fatihah. Ya, lanjut dong. Nah, pas dari AP Basecamp kan udah ngedenger nenek meninggal tuh. Wah, gue deh sedih banget kan. Kayak gila lo nggak bisa ngeliat ya. Ya gimana kita juga nggak tahu kan. Kita juga di atas gitu. Akhirnya gue cari tahu bang. Pas singkat cerita, gue hotel nih. Nah di hotel ada kejanggalan dikit nih bang. Pas lagi tidur itu Bokin nyetel. Karena kan kita cerita bang. Kita adu ceritanya berdua. Yang gue rasain sama dia rasain sama bang. Maksudnya yang dia denger burung, dia bilang dia denger burung di pohon tumbang. Itu gue bilang gue denger burung, gue ngeliat kuntilanak. Burungnya gue bilang kikik gak, kekek. Iya sama. Berarti gue kan diikutin dari atas tuh bang sampai bawah tuh bang yang pas gue ketemu dia ngeliat dia tuh. Terus yang kakinya dia sakit, makanya dia berantem. Terus yang gue ngobrol, pokoknya kita ceritain. Abis gue cerita, gue tiba-tiba langsung tek. Kadang gue orangnya peler bang. Jadi gue ketemu Badal, namanya udah capek kan, gue tidur. Nah dia nonton TV-nya ke-replay kayak kita nonton YouTube diulang-ulang bang. 4 kali bang. Gokil gak? Ulang lagi. Iya bang, misalkan dia ngomong Cak Lontong ngomong gini, oh begitu mah, terus tiba-tiba, oh begitu, terus tiba-tiba, oh begitu. Tapi udah agak berapa bait terus balik lagi ke oh begitu. Diganti channelnya sama dia. Dia cerita apa, ngomong apa lagi, terus begitu lagi bang, keripal lagi, sangkain dia TV-nya error bang. Iya. Abis itu dia diem, dimatiin, dinyalain lagi bang TV. TV nggak kenapa-napa bang, lancar bang jalan. Nah pas di pertengahan, diganti channel ke channel yang dimonoton lagi, begitu lagi bang. Anjay. Dia bangunin gue nggak bisa. Ya, pelor lu. Udah pelor gue. Akhirnya dia ngomong pas dimatiin lampu juga kayak ada sosok di kayak jendela itu ngeliatin dia karena dia emang orang yang nggak mau ngeliat dan nggak mau tahu, dia langsung begini tutupin. Ini dia tidur. Nah singkat cerita akhirnya kita turun lah siang tuh sampai rumah. Saya ngomong nanya kan, nenek meninggal kapan? Gue bilang. Abis Isya jam 7:30. Pas jam 7:30 gue liat nenek-nenek yang di atas bang. Iya, yang di Surah Kencana gitu ya? Iya. Tapi pas lu liat itu sosoknya sama nenek gue bang. mirip nenek lu. Nenek pendek soalnya, kan nenek gue pendek. Pendek tuh dia kalau jalan udah agak bongkok. Nah dia posisinya tuh bongkok ngeliatin gue. Jadi pas posturnya gini nih, kenapa gue bilang bisa dia nenek-nenek? Karena posturnya begini bang. Kalau orang kan diri kan, dia agak-agak gini. Dia ngeliatin gue itu 10 detik doang bang. Kalau gue tahu gue samper bang. Iya, mungkin. Gue nggak tahu. Korinnya kali ya. Mungkin. Itu pas banget loh 7:30. Tapi bentuknya nenek itu sama. Sama. Dari sama. bongkoknya. Rambutnya juga pendek. Cuman sama. karena malam ya, karena nggak. Karena malam, karena nggak jelas. Itu sih resikonya ketika naik gunung, turun dapat kabar yang nggak bagus ya. Iya. Itu sih yang gue sayangin bang. Maksudnya nggak ketemu sama dia gitu. Pas mau puasa tuh kan dikit lagi puasa. Iya. 2-3 minggu lagi puasa. Ya semoga si nenek ya bisa terima amal ibadahnya. Iya, amin bang. Semoga bang. Ya jadi gitu bang. Sama gue pribadi bang, kalau ketika naik turun dari gunung gitu ya. Ketika
buka handphone baca bismillah dulu semua. Nggak ada kabar baik, nggak ada kabar baik, Nggak nggak ada kabar kabar buruk buruk. gitu ya. Selalu baik-baik aja. Karena kalau ya dapat kabar kayak gitu langsung kita mau pulang juga kayak gimana ya bang ya. Ya udahlah, cuman diem. Tapi Kacau. buat temen-temen yang punya pacar, tiba-tiba dapat kabar, dapat foto pacar lu jalan sama cowok lain. Ah, sakit. Canda. Nah nih Bang Reza, Ya bang, baru. pas lu berantem itu bang, sempet nanya gak? Gue tuh ngeliat tuh kayaknya uring-uringan, kesel gitu, bokin gitu. Ngeliat tuh bawa emosi panas gitu, apa gimana tuh bang? Panas bang. Jadi aura di sana itu ya bikin Iya, panas jadi gua ya. bikin panasnya sebenarnya pas dia ngebentak gue bang. Cuma dia denger gue ngomongnya beda sama intonasi sama yang gue ngomongin. Aneh banget. Nggak kayak biasa-biasa. Nggak biasa bang, karena kalau gue ngomongnya cuma gini dong sama lu jalannya agak pelanan, kamu jalannya agak pelanan, takutnya ketemu malam. Dia dengarnya, lu jalannya bisa cepet gak sih, lama banget, kan jauh bang. Oke. Intonasi jauh kan, maksudnya intonasi perubahan kata juga jauh. Iya iya. Dia langsung ngebentak gue balik, jadi kayak gue langsung panas juga gitu. Jadi bikin kalian berdua tuh crash. Crash, sampai nangis. Itulah histori ketika naik gunung bareng Ayang atau Bebek atau siapa Bebek gitu ya. Di foto mah mesra, di video syahdu. Aslinya mah sering banget gua ngeliat pasangan pada berantem. Curcol nih bang. Mereka ngeliat orang-orang ya bang lagi berantem tuh gara-gara cowoknya ninggalin lah apalah ceweknya sakitan atau apa. Tapi pas sudah sampai bawah kok foto cakep-cakep ya. Historinya mah ya jadi itu sebuah perjalanan ya bang. Benar. Gokil. Benar. Nah nih bang, pesan-pesan kan ya bang buat para pendaki yang bawa pasangan ya bang. Ya, ada kan kemarin bawa pasangan nih, Ayang Bebek. Nah buat teman-teman pendaki yang bawa pasangan gimana nih bang? Pesan-pesannya sih sabar aja sih bang. Sabar ya. Egoisnya nggak boleh ditekan. Harus bener-bener yang tadinya kalau kita kan ke gunung, gue mikirnya juga kan dia sama kayak kita fisiknya. Cuma kan nggak semua cewek sama gitu. Jadi harus sabar-sabar banget sih bang Wadru. Harus sabar, nggak boleh emosi. Walaupun dia emosi, tetap kita jaga sabar aja sih. Menurut karena kita ngajak gitu. Iya. Saya juga mikir karena gua ngajak nih, terus gua marah-marah gitu. Akhirnya gua minta maaf. Tanggung jawab sebagai laki. Bener. Jadi ya gitu. Buat motivasi naik gunung warap Ayang Bebek, nikmatin alam bareng sama foto bareng di puncak. Ketika emosi, istighfar ya. Pokoknya hilangin lah emosi. Karena emosi itu nggak enak. Canda. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Reza ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap perjalanan selalu memberikan cerita. Dan kali ini Bang Reza memberikan cerita pengalaman horornya waktu naik Gunung Gede bareng Ayang Bebek. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Reza ya. Ya, Bang Badu, thank you. Thank you Bang. Dadah.